Selamat pagi, siang, ataupun selamat malam. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran biologi. Baik, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi tentang hereditas pada manusia. Jika pada subbab sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pola pewarisan sifat yang menurunkan kelainan genetik atau penyakit dari induk kepada keturunannya, nah, pada subbab ini akan dibahas lebih banyak tentang penyakit menurun pada manusia yang disebut penyakit keturunan. Nah, kita akan membahas apa saja nanti, mulai dari sifat fisik yang diturunkan, jenis kelaminnya, kelainan atau penyakit menurun, serta golongan darah pada manusia. Kita bahas yang pertama. Kita lihat dulu bagaimana sifat fisik yang diturunkan. Mulai dari ciri-ciri, lalu bagaimana dominan, bagaimana yang resesif. Bisa dilihat di sini, untuk yang dominan berarti itu yang mempengaruhi lebih banyak, sedangkan resesif berarti pengaruhnya sedikit. Ketika misalkan ada ciri-ciri seseorang yang berlesung pipit dengan tidak berlesung pipit, maka yang disebut dengan dominan adalah yang berlesung pipit. Yang resesif tidak berlesung pipit. Demikian dengan warna kulit, berpigmen dan tidak berpigmen. Lalu ada paruh rambut. Jika pertumbuhan rambut ke arah dahi seperti paruh, maka itu dikatakan dominan. Tapi jika pertumbuhan rambutnya rata, maka disebut dengan resesif. Dan seterusnya, bisa kalian lihat di sini ada lidah bagaimana bisa menggulung dan tidak bisa menggulung. Daun telinga tidak menggantung, sedangkan resesifnya menggantung. Tinggi badan, jika dominan maka dia pendek, jika resesif maka dia jangkung. Ya, begitupun dengan golongan darah. Untuk golongan darah A dan B, golongan A terhadap B tidak dominan selamanya, sedangkan resesif yaitu pada golongan darah O. Rambut kepala jika botak maka dia dominan, jika tidak botak maka dia resesif, ya, dan seterusnya. Baik, kita lihat lagi jenis kelamin. Nah, kita perhatikan, seperti kita ketahui bahwa jenis kelamin untuk laki-laki maka dilambangkan dengan XY, sedangkan perempuan dilambangkan dengan XX. Maka kita bisa lihat di sini gametnya untuk ayah atau laki-laki di sini ada X dan Y, sedangkan untuk ibu X dan X. Jika dikawinkan maka di sini akan terlihat fenotipnya atau genotipnya yaitu XX dan XY. Ya. Nah, bagaimana dengan kelainan atau penyakit menurun? Nah, kita lihat kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom, ya. Untuk penyakit keturunan, di sini artinya penyakit yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, penyakit keturunan ini dapat disebabkan oleh cacat gen dan kromosom akibat mutasi gen atau kromosom. Nah, penyakit keturunan ini dapat diperoleh melalui beberapa pola pewarisan sifat, yaitu pola pewarisan autosom resesif, ya. Nah, untuk yang pola pewarisan autosom resesif itu contohnya pada albino, pada phenylketonuria, dan pada sel bulan sabit. Sedangkan pola pewarisan autosom dominan itu pada kasus penyakit Alzheimer dan Huntington. Sedangkan pada pola pewarisan terpaut kromosom X yang disebabkan oleh gen resesif biasanya pada penyakit hemofilia dan buta warna. Nah, kita lihat di sini rangkaian kelamin oleh gen resesif, ya. Nah, di sini ada buta warna, hemofilia, anodensia, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah rangkaian kelamin yang disebabkan oleh gen dominan, contohnya pada gigi yang kurang email, biasanya berwarna coklat dan mudah rusak. Nah, ini kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom. Jadi yang pertama di sini kita lihat ada albino, itu diakibatkan mutasi pada gen yang mengatur warna kulit pada manusia. Nah, akibat mutasi gen tersebut terjadilah pengurangan pigmen melanin yang memberikan warna kepada kulit, rambut, dan mata. Contohnya misalkan di sini kita lihat kulit menjadi berwarna putih atau merah jambu. Rambut menjadi putih. Nah, sedangkan warna mata menjadi merah jambu. Nah, penderita albino juga memiliki ketajaman penglihatan yang kurang baik
Kekurangan pigmen pada kulit juga membuat penderita albino memiliki kulit dan mata yang sensitif terhadap cahaya ultraviolet matahari. Ya. Nah, albino ini merupakan kelainan yang bersifat diturunkan pada pola autosom resesif. Artinya, kelainan albino disebabkan oleh gen resesif yang terdapat pada gen dominan yang menutupi penampakannya. Kita lihat lagi, yang kedua ada polidaktili ya, seperti itu. Untuk polidaktili gambarnya bisa kalian lihat. Lalu ada katarak, ada anonsia ya, anonisia dan seterusnya ya. Kalau kita lihat misalkan di sini ada hemofilia, lalu ada anemia sel sabit. Ya, kita lihat nanti satu persatu ya. Nah, bisa disimpulkan untuk talasemia itu artinya darah merah bentuknya seperti bulan sabit, dan karena penyakit talasemia ini bisa menyebabkan kalian tiap bulan harus transfusi darah. Untuk kasus polidaktili itu artinya jarinya berlebih, biasanya pada ibu jari. Untuk kepala botak, kulit kepala tidak ditumbuhi oleh rambut dan licin. Hipertrikosis, tumbuh rambut pada daun telinga berwarna hitam. Epilepsi, penyakit kejang-kejang atau nama lainnya ayan. Anodonsia, yaitu orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya. Oke, kita lihat ini tadi gambaran dari polidaktili ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ada kelebihan pada ibu jarinya. Jadi harusnya 5, di sini menjadi 6. Lalu kita lihat contoh soalnya supaya lebih jelas. Seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karir, hemofilia. Bagaimanakah sifat anak-anaknya? Nah, kita lihat di sini ya, sebagai parentalnya untuk ayah XY, karena di sini ibunya sebagai wanita karir, maka di sini dilambangkan dengan X bintang X. Nah, kita lihat di sini gametnya untuk yang ayah XY, untuk yang ibu X bintang dan X. Bagaimana dengan keturunannya? Nah, kita lihat. Nah, ini adalah keturunannya. Kita silangkan ya. Ini tadi gamet untuk yang ayah XY, ini untuk ibu X bintang X. Maka ketika kita silangkan, maka terbentuklah X bintang X bintang Y, XX dan XY. Maka kesimpulannya kita bisa melihat keturunannya adalah untuk wanita karir hemofilia 25%, untuk karir yang pada anak laki-laki 25%, wanita normal 25%, dan laki-laki normal 25%. Atau kita lihat perbandingannya 1:1:1:1. Jadi ketika seorang ibu yang karir hemofilia menikah dengan seorang laki-laki yang normal, maka kemungkinan anaknya seperti ini. 25% anaknya perempuan bisa normal, 25% anak laki-lakinya bisa normal, 25% anak laki-lakinya bisa pembawa atau carrier, atau 25% bisa anak perempuan yang carrier. Kita lanjut dengan pedigree. Apa itu pedigree? Nah, pedigree itu untuk mempelajari hereditas pada manusia. Kita tidak mungkin melakukan percobaan pada manusia ya, karena beberapa alasan, antara lain usia peneliti sama dengan usia manusia yang diteliti, dan keturunan yang dihasilkan manusia tidak sebanyak pada tumbuhan atau hewan. Sehingga untuk mempelajari hereditas pada manusia, kita bisa menggunakan pedigree. Nah, pedigree itu merupakan peta silsilah makhluk hidup yang terdiri atas beberapa generasi, sehingga dapat diketahui riwayat kondisi kesehatan keluarga dalam silsilah tersebut. Seperti apa pedigree? Nah, kita lihat di sini contoh pedigree ini pada silsilah Ratu Victoria Inggris. Ya, kita lihat di sini, ini yang disebut dengan pedigree. Ratu Victoria menikah dengan Raja Albert. Maka nanti kita lihat di sini keturunannya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan pedigree, ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, sekarang kita lihat untuk penentuan jenis kelamin. Seperti tadi di awal sudah dijelaskan bahwa sel tubuh manusia mengandung 46 kromosom yang terdiri atas 44 autosom dan 2 gonosom, atau 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh sepasang kromosom seks atau gonosomnya. Ya, seperti yang tadi digambarkan untuk yang kromosom perempuan yaitu XX dan yang laki-laki XY. Nah, bagaimana dengan jenis kelamin keturunannya atau anaknya? Itu ditentukan oleh ayah. Karena ibu hanya menghasilkan satu macam sel gamet. Ya, yaitu bisa X, bisa XX ya. Jadi X sel gametnya, sedangkan ayah 2 sel gamet yaitu X dan Y. Jadi, seorang ibu akan memberikan jenis kromosom seks yang sama baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan seorang ayah akan memberikan kromosom X kepada anak perempuan dan kromosom Y kepada anak laki-laki. Kita lanjutkan. Albinisme tadi, yaitu kelainan ini dikendalikan oleh gen resesif yang tidak terpaut seks ya. Kelainan albino itu mempunyai ciri-ciri tadi sudah dijelaskan, pigmentasi atau pewarnaan kulit dan organ tubuh lainnya tidak normal, mempunyai penglihatan yang sangat peka, terutama terhadap cahaya berintensitas tinggi. Nah, biasanya kemungkinannya seorang anak yang albino itu dapat lahir dari yang pertama, suami istri normal, yang keduanya heterozigot. Atau kemungkinan yang kedua, suami istri heterozigot, suami normal heterozigot, istri albino. Sedangkan kemungkinan yang ketiga, suami istri yang keduanya albino. Maka ini ketiga kemungkinan ini bisa menyebabkan keturunan anaknya menjadi albino. Nah, penderita albinisme atau albino ini tampak seperti orang bule, ya, kulit dan rambutnya putih serta pigmen kulitnya putih atau melanin. Kemudian kita lanjut dengan gangguan mental. Nah, gangguan mental ini juga sama, termasuk ke dalam penyakit keturunan. Ini terdiri atas debil, imbisil, dan idiot. Nah, sifat menurun ini dikendalikan oleh gen resesif tidak terpaut seks. Ya, orang yang mengalami gangguan mental mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menunjukkan gejala kebodohan, reaksi refleksnya lamban, rambut dan kulit kekurangan pigmen, umumnya tidak berumur panjang, jarang mempunyai keturunan. Jika air urinnya diberi larutan peroksida 5%, maka akan menghasilkan warna hijau kebiruan. Nah, seorang anak yang mengalami gangguan mental berasal dari pasangan yang keduanya normal heterozigot. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk silsilah pedigree-nya ya, ini seperti ini. Ini untuk yang A besar A kecil itu dianggap sebagai parental heterozigot. Ini yang laki-lakinya A besar A kecil juga. Nah, kita lihat ini gametnya A besar A kecil A besar A kecil. Jadi dua-duanya heterozigot. Harusnya kan kalau seorang ibu wanita itu harusnya homozigot, A besar saja atau XX. Untuk laki-laki baru heterozigot yaitu X ya. Tapi ini ada kelainan. Si wanitanya heterozigot A besar A kecil, yang laki-lakinya juga sama heterozigot A besar A kecil. Ya, nanti ini gametnya. Maka nanti kalau kita silangkan kemungkinan keturunan anaknya, kalian bisa lihat di sini A besar disilangkan dengan A besar menjadi A besar A besar, A besar dengan A kecil menjadi A besar A kecil, ini dengan ini A besar A kecil, yang ini A kecil A kecil. Maka kemungkinannya adalah normal 75%, cacat mental 25%. Ini ya, ini kemungkinannya. Untuk yang orang tuanya dua-duanya normal heterozigot. Lalu kita lihat Brachydactyly. Nah, bagaimana perkawinannya, kemungkinannya Brachydactyly ini. Nah, penderita Brachydactyly ini memiliki jari-jari yang pendek karena tulang-tulang falanges atau ruas jarinya pendek akibat adanya gen dominan atau B besar. Nah, jika gen-gen berada dalam keadaan homozigot dominan,
atau B besar akan letal, ya istilahnya letal ya. Lalu jika dalam heterozigot, B besar B kecil menderita brachidaktili. Jika dalam keadaan homozigot resesif atau B kecil, maka itu dikatakan normal. Jadi untuk yang penderita brachidaktili itu istilahnya ada yang disebut dengan letal jika menghasilkan B besar disebut brachidaktili atau B besar B kecil, dan disebut normal kalau B kecil. Kita perhatikan di sini varientalnya. Untuk yang ayah atau laki-lakinya di sini B besar B kecil. B besar B kecil berarti brachidaktili. Dikawinkan dengan perempuan B besar B kecil juga brachidaktili. Maka di sini gametnya ini B besar B kecil, ini juga sama B besar B kecil. Ketika kita kawinkan, maka di sini B besar dengan B besar akan menghasilkan B besar dengan B kecil, lalu B besar dengan B kecil ada 50%. Ini adalah brachidaktili, dan yang 25%-nya adalah B kecil, dia normal. Maka di sini perbandingannya 1:2:1. Yang B besar bersifat letal, B besar B kecil bersifat brachidaktili, dan B kecil bersifat normal. Kita lanjut dengan sickle cell anemia atau anemia sel sabit. Ini penderitanya mempunyai sel darah merah berbentuk sabit akibat mutasi irisan asam amino rantai B molekul Hb. Artinya daya ikat terhadap oksigen lebih sedikit. Penderita sickle cell anemia bergenotip S kecil. Orang normal bergenotip S besar. Orang yang bergenotip S kecil itu adalah normal heterozigot. Orang bergenotip S kecil itu sehat, tetapi sel darah merahnya berbentuk sabit. Orang yang bergenotip S kecil umumnya berumur pendek karena mati sebelum dewasa. Nah, kalian lihat di sini ada ibu yang genotipnya S kecil, lalu ayahnya juga S kecil. Tadi S kecil itu berarti normal heterozigot. Maka nanti kita lihat silangkan hasilnya adalah ya 25% normal homozigot, yang ini S besar, 50% normal heterozigot S besar S kecil, dan 25% letal S kecil. Ya, di sini yang disebut untuk yang kasus anemia sel sabit, maka yang disebut dengan letal itu adalah yang S kecil. Ya, jadi tolong dibedakan, setiap kasus pada penyakit keturunan itu berbeda-beda ya. Jadi kalau brachidaktili lambangnya apa, untuk sickle cell anemia dilambangkannya seperti apa, albino lambangnya lain lagi. Kemudian ada talasemia. Untuk talasemia itu penderitanya berciri-ciri sel darah merahnya kecil-kecil, lonjong, jumlahnya lebih banyak dari normal, dan afinitas terhadap oksigen rendah. Untuk talasemia ini penyakitnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada talasemia mayor, artinya penderita anemia yang sangat parah dan dapat menyebabkan kematian waktu bayi. Ini bergenotip homozigot dominan, ya, TH. Lalu T-nya huruf besar semua ya. Lalu talasemia minor, penderita anemia yang tidak parah, umumnya bergenotip heterozigot, T besar H kecil, T kecil H kecil yang dominan. Nah, ini kita lihat kalau dikawinkan antara talasemia minor dengan talasemia minor, maka nanti hasilnya adalah 25% talasemia mayor, 50% talasemia minor, dan 25% normal. Ya. Nah, di sini ada catatannya, seorang penderita talasemia mayor dilahirkan oleh pasangan yang keduanya heterozigot. Kita lanjut dengan buta warna. Untuk buta warna ditentukan oleh gen resesif yang terpaut seks. Kromosom X, kemungkinan genotip orang yang normal dan buta warna dapat dibedakan ya. Kita lihat di sini. Pada wanita normal XX, lalu ada XXCB. Nah, buta warna XCB. Sedangkan kalau pria yang normalnya XY, yang buta warnanya XCBY. Jadi ada lambang di sini. Untuk yang wanita, kalau dikatakan XX dan XXCB itu masih normal ya, lambang normal pada buta warna. Tapi kan
pada yang mengalami buta warna maka lambangnya XCB untuk yang wanita. Sedangkan yang laki-laki XY dan XCBY. Ya. Ini kalau kita kawinkan antara wanita normal dengan laki-laki normal maka hasilnya seperti ini. Kalau antara wanita normal yang ini dengan laki-laki normal seperti ini, lambangnya ini hasilnya ya. Kalian bisa lihat nanti ya. Di sini ada beberapa kemungkinan tipe perkawinan ibu dan bapak yang normal yang pertama. Lalu yang kedua tipe perkawinan ibu normal dan bapak buta warna. Yang ketiga tipe perkawinan ibu karir dan bapak normal. Yang keempat tipe perkawinan ibu karir dan bapak buta warna. Ini ya. Kelima, tipe perkawinan ibu buta warna dan bapak normal, serta yang keenam, tipe perkawinan ibu dan bapak buta warna. Nanti dari keterangan ini kalian bisa hitung ya persentasenya kemungkinan anaknya seperti apa jika misalkan si ibunya karir, bapaknya normal. Kira-kira bagaimana hasil keturunan anaknya. Nah, itu bisa kalian hitung ya dengan cara disilangkan. Ini yang ketiga, tipe perkawinan yang ketiga, ibu karir dan bapak normal ya, kemungkinan hasil perkawinannya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada soal, silahkan kalian jawab ya. Nanti dikumpulkan di kertas HPS untuk dikumpulkan ke ibu. Di sini soal yang pertama ada 3 soal, jadi nanti bisa A, B, C. Tipe perkawinan 1, bagaimana jika kedua orang tuanya normal kita kawinkan, dibuatkan keturunannya ya. Lalu yang kedua, jika ibu normal dan bapaknya buta warna, seperti apa tipe perkawinannya? Silahkan dibuatkan silsilahnya ya, dikawinkan dengan presentasinya jangan lupa. Dan yang ketiga, tipe perkawinan yang keempat, ibu karir dan bapak buta warna. Itu soal yang pertama. Lalu soal yang kedua, jika ayah buta warna maka akan mewariskan keturunan seperti apa? Jika ibunya buta warna maka akan mewariskan keturunan bagaimana? Yang ketiga, apabila pasangan suami istri normal maka kemungkinan keturunannya seperti apa? Dan seorang perempuan buta warna dapat lahir dari pasangan apa? Silakan diisi di kertas yang sama ya, HPS. Lalu selanjutnya ada hemofilia tadi. Oke, untuk hemofilia itu adalah kelainan pada darah di mana darah yang keluar dari pembuluh sukar membeku. Itu disebabkan oleh gen reses yang terpaut pada kromosom X. Bila XH besar adalah gen untuk sifat normal dan XH kecil adalah mengandung gen hemofilia, kemungkinan genotip wanita dan pria normal ataupun hemofilia. Jadi kita lihat di sini, ini yang normal, XH besar, ya. Nah, untuk yang hemofilia dilambangkannya dengan XH kecil. Sedangkan untuk yang laki-laki yang normal adalah XH besar Y, yang hemofilia XH kecil Y. Kita lihat di sini tipe perkawinannya ya, bagaimana kalau ibu dan bapak normal, bagaimana hasil keturunannya jika perkawinan ibu normal dan bapak hemofilia bagaimana ya, dan seterusnya. Nanti kalian bisa jawab di sini di soal yang ketiga. Silahkan dibuat silsilah keturunannya dan tentukan juga persentasenya jika mengawinkan 3 kemungkinan ini seperti apa. Oke, yang terakhir yaitu tentang golongan darah ya. Untuk golongan darah kita lihat ada menurut sistem ABO, yaitu golongan darah yang paling sering kita gunakan dalam penentuan golongan darah manusia. Lalu ada golongan darah menurut sistem MN, jadi zat anti-M dan anti-N tidak terkandung dalam plasma darah orang, sehingga tidak akan terjadi penggumpalan darah pada proses transfusi. Lalu yang ketiga, golongan darah menurut sistem RH. Nah, orang yang mempunyai tipe golongan darah RH positif mempunyai antigen RH, sementara itu orang yang mempunyai tipe golongan darah RH negatif tidak mempunyai antigen RH dalam eritrositnya. Nah, kita lihat di sini bagaimana berdasarkan sistem A, B, dan O golongan darah manusia ya. Ini di kelas 11 sudah pernah dipelajari. Kalau golongan darah A, jika dalam sel darah merahnya terdapat antigen A.
Adanya antigen tersebut dikendalikan oleh gen IA. Golongan darah B jika dalam sel darahnya terdapat antigen B yang munculnya dikendalikan oleh gen IB. Sedangkan golongan darah A dan B jika dalam sel darahnya terdapat antigen A dan B yang masing-masing munculnya dikendalikan oleh gen IA dan IB. Yang keempat, golongan darah O jika dalam sel darah merahnya tidak terdapat antigen A ataupun B. Keadaan ini timbul karena dikendalikan oleh gen IO yang bersifat sensitif baik terhadap gen IA maupun gen IB. Nah, kalau kita lihat dalam tabel seperti ini ya. Ini adalah sistem golongan darah ABO. Yang terakhir ini adalah soal yang keempat. Kalian di sini ada tabel golongan darah orang tua dan kemungkinan atau tidak mungkin pada golongan darah anak-anaknya. Silahkan ininya diisi. Jika orang tuanya O dengan O, maka kemungkinan anaknya apa, yang tidak mungkinnya apa. Ya, kalau O dengan A dikawinkan, maka golongan darah yang mungkinnya apa, yang tidak mungkinnya apa. Ya, silahkan diisi. Jadi ada 4 soal yang harus kalian kerjakan untuk tugas pada minggu ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.